Yo, WhatsApp para bos-bosku dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama gua Felix, dimana seperti biasa kali ini gua akan merangkum sebuah alur cerita film Jackie Chan kembali. Yang di edisi kali ini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Miracles. Film ini dirilis tanggal 15 Juni 1989 yang diperankan dan disutradari oleh Jackie Chan, ya sudah pasti. Untuk sinopsisnya sendiri, diceritakan hiduplah seorang pemuda perantauan yang menjajaki dan mencari rezeki atau pekerjaannya di kota Hong Kong, yang mana dari hanya seorang pemuda biasa bisa tiba-tiba berubah menjadi seorang bos gangster. Lah, bagaimana bisa seperti itu? Simak video ini sampai habis. Oke guys, seperti biasa sebelum lanjut, silakan untuk di like, share, dan subscribe supaya channel ini semakin maju dan semakin ramai. Oke, jika sudah, kita masuk ke alur ceritanya dan kita mulai. Intronya dulu guys. Oke, cerita dimulai di pusat kota Hong Kong, yang mana pada masa itu TikTok belum merajalela seperti sekarang. Terlihat ada seorang calo dari sebuah perusahaan pabrik bernama Hansen yang sedang mencari pekerja, dia bernama Biltung. Ia mendemonstrasikan ke orang-orang dengan mengiming-imingi gaji yang tinggi dan pendaftaran yang murah. Di saat itu mulailah muncul sang aktor utama Jackie, yang mana ia mencoba mengecek uangnya untuk kemudian mendaftar. Biltung yang melihat Jackie membawa uang banyak lantas memancingnya dengan mendemonstrasikan pekerjaan kembali dengan upah yang lebih besar. Hal itu membuat seorang Jackie ketrigger dan langsung menghampiri Biltung. Faktanya, Biltung ini adalah seorang penipu berkedok calo, yang mana hal itu bisa dibuktikan ketika Jackie sudah membayarnya lalu menuju ke alamat tersebut. Tidak ada sebuah pabrik yang bernama Hansen seperti yang Bill gambarkan. Di situ bisa terlihat banyak sekali orang yang tertipu oleh Bill. Jackie pun hanya bisa pasrah akan kerasnya kota Hong Kong. Oh ya, Jackie sendiri ini berasal dari kanton Cina yang emang baru datang dari Hong Kong gitu ya. Scene berganti ke sebuah lokasi tumpukan kayu di mana terlihat sekelompok gangster yang dipimpin oleh Hong tengah akan mengadakan sebuah pertemuan dengan kompetitornya. Faktanya si bos memiliki penyakit jantung yang terlihat penyakitnya tersebut sudah mulai kambuh dan sialnya obatnya lupa dibawa oleh anak buahnya. Karena ini adalah sebuah pertemuan yang sangat penting, si bos tetap kekeh dan mencoba tak terlihat lemah di hadapan kompetitornya nanti. Tak lama setelah itu, datanglah kompetitornya yang bernama Tiger berserta anak buahnya. Tujuan dari pertemuan ini adalah Tiger meminta bagi hasil dari bisnis Tuan Hong, karena sebelumnya Tiger sudah membuat perjanjian dari rekan Hong yang sudah mati. Tetapi Hong di sini secara tegas menolak itu semua dan menjadikan ketegangan di antara kedua geng tersebut yang memicu pertarungan di antara keduanya. Di satu sisi, Jackie sendiri tengah dalam keadaan yang sangat bingung harus berbuat apa. Tak lama datanglah seorang penjual bunga bernama Madam Kau yang menawarkan bunganya kepada Jackie dengan mengutarakan bahwa bunga tersebut adalah bunga keberuntungan. Awalnya Jackie enggan membelinya karena tak memiliki uang banyak. Namun karena Jackie iba pada Madam Kau yang menasihatinya akan bahaya kota Hong Kong, akhirnya Jackie pun membelinya. Lalu tiba-tiba dari sinilah awal mula Jackie akan menjadi bos gangster, di mana ia terlibat pertarungan di dalamnya, dan di sela-sela kubu Hong terpojok, Jackie diminta oleh penasehat Hong yang bernama Paman Hai untuk membawa Hong pergi. Namun pada saat di tengah jalan, si bos sudah semakin dekat dengan ajalnya. Hal itu membuat salah satu anak buahnya yang bernama Fei meminta bosnya untuk menunjuk siapa pengganti dirinya. Dan dengan nafas terengah-engah, ia menunjuk Jackie dengan mengatakan, dari sinilah hidup Jackie akan berubah. Jackie yang masih bingung bagaimana cara menjadi ketua, sembari menuju ke tempat bisnisnya, Paman Hai pun berjanji akan mengajarkan Jackie agar bisa memimpin geng ini. Ketika hampir sampai, ia bertemu kembali dengan Madam Kau yang kembali menawarkan bunganya. Dengan senang hati, Jackie pun membeli bunga tersebut. Karena banyak pihak yang tak setuju jika Jackie dijadikan ketua, untuk itu, para anggota meminta agar Jackie diuji kemampuannya dalam bertarung.
Hari-hari berjalan seperti biasanya. Jackie sudah mulai beradaptasi dengan statusnya. Ia pun membicarakan bisnisnya yang mengalami penurunan dan memaksanya untuk berpikir agar bisnisnya kembali maju. Tak lama setelah itu, ia kedatangan tamu seorang wanita yang bernama Lu Mingyang. Faktanya, Nona Yang ini adalah seorang putri dari rekan bisnis Hong yang dahulunya memiliki saham di tempat ini. Tujuan ia kemari adalah ingin melunasi hutang-hutang ayahnya yang lumayan banyak dengan cara bekerja di sini tanpa dibayar. Ia pun menunjukkan bakat yang ia miliki, yaitu dengan bernyanyi sambil menari. Dan terlintaslah ide dari pikiran Paman Hai, yaitu membuka sebuah klub malam. Renovasi pun dilakukan, di mana para pekerja dan anak buah Jackie bergotong royong bahu-membahu dengan penuh semangat. Sementara Nona Yang juga mempersiapkan diri dengan berlatih bersama anggota lainnya. Lalu setelah selesai, opening pun dilaksanakan, di mana terlihat Tiger dan anak buahnya turut menghadiri pembukaan klub malam ini. Jackie juga diperkenalkan dengan Tiger. Sempat terjadi cekcok sedikit di antara mereka perkara masalah Tiger ingin meminta setengah dari hasil klub malam ini. Semua pun terhenti tatkala acara pembukaan akan dimulai. Namun baru saja ingin memulainya, masalah baru pun muncul kembali, di mana kepolisian yang dipimpin oleh Inspektur Ho datang untuk memeriksa. Ia juga mengatakan kepada Jackie agar dirinya mau bekerja sama dengan kepolisian terkait informasi kejahatan Tiger. Karena Inspektur Ho beranggapan bahwa Jackie lah orang yang masih suci di antara yang lain. Tetapi semua itu hanya omong kosong Inspektur, karena ternyata apa yang ia katakan kepada Jackie sudah ia katakan ke semua anggota sebelum Jackie masuk. Di mana hal itu bisa dibuktikan ketika Paman Hai dan satu anak buahnya dengan lancar mengucapkan perkataan yang sama dengan Inspektur Ho. Entah apa maksud dari Inspektur Ho itu ya. Atas kerja kerasnya, akhirnya hutang Nona Yang pun resmi lunas pada hari ini. Nona Yang berterima kasih dan mulai membicarakan hal lain kepada Jackie. Namun belum sempat membuka pembicaraan, Jackie keburu pergi untuk menemui Tiger karena ada bisnis yang harus ia bicarakan. Sebelum pergi, Jackie mencari keberadaan Madam Kau untuk membeli mawarnya. Karena Jackie sudah semakin yakin bahwa mawar tersebut memanglah mawar keberuntungan. Tapi sialnya Madam Kau tak ada dan memaksa ia tetap melanjutkan pertemuan ini. Mereka kembali membahas masalah keuntungan Rich milik Jackie, di mana Tiger meminta Jackie agar menandatangani perjanjian bagi hasil tersebut jika tak ingin adanya peperangan. Jackie pun bersedia asalkan ia juga mendapatkan setengah dari penghasilan kasino milik Tiger. Hal itu jelas ditolak mentah-mentah oleh Tiger dan menimbulkan ketegangan yang berujung pertarungan. Sialnya, Jackie kalah dalam pertarungan dan ia harus pasrah ketika Tiger akan membawanya. Tetapi di saat bersamaan, rombongan polisi yang dikomandani oleh Inspektur Hong datang secara tiba-tiba. Dengan cepat, mereka semua bersandiwara bahwa seakan-akan tak terjadi apa-apa. Lalu demi keamanan gangsternya, Tiger pun tidak jadi membawa Jackie dan pergi dari tempat itu. Sesampainya di rumah, Paman Hai mulai curiga kepada Fei. Ia menganggap bahwa Fei adalah otak di balik ini semua. Namun Jackie tetap tak ingin menjatuhkan keputusan sebelum adanya bukti. Di sini drama percintaan pun mulai terlihat, di mana Nona Yang berpamitan kepada Jackie bahwa dirinya ingin pergi ke Amerika dan segera menikah dengan Tuan Lu yang sudah menunggunya di bawah. Mendengar hal itu membuat Jackie sontak kaget dan menahan Nona Yang agar tidak pergi, karena Jackie sebetulnya telah jatuh cinta dengannya. Namun Nona Yang beranggapan bahwa Jackie tidak pernah peduli dengannya dan selalu memikirkan pekerjaannya saja.
Adegan berpindah di kehidupan Madam Kau di mana ia memiliki seorang putri yang berkuliah di Cina. Ia biasa mengirim atau menerima kabar anaknya melalui sebuah surat yang dialamatkan ke sebuah hotel tempat temannya bekerja. Lantas, mengapa tidak dikirimkan ke rumahnya saja? Nanti akan terjawab dengan sendirinya. Ia pun menerima surat tersebut dengan sukacita, namun ketika membaca isinya, tiba-tiba ia jatuh pingsan. Ayo, apa isi surat tersebut sampai membuat seorang Madam Kau pingsan? Sabar, sebentar lagi pasti tahu. Fakta mengejutkan pun terlihat di mana benar adanya prasangka dari Paman Hai tentang Fei dibuktikan lewat adegan ini di mana terlihat ia dan Tiger tengah merencanakan sesuatu. Singkat cerita, Jackie diundang untuk menghadiri sebuah acara antara para geng. Namun, salah satu anak buahnya tak berhasil membawakannya bunga mawar milik Madam Kau. Alhasil, tak ada mawar, tak ada pula pertemuan. Dan ketika sibuk mencari Madam Kau, ternyata usut punya usut Madam Kau jatuh sakit. Karena memang mawar tersebut sangatlah berarti bagi Jackie, ia memutuskan menjenguk Madam Kau untuk kemudian membeli bunganya. Disinilah semua terjawab mengapa Madam Kau selalu menaruh surat alamatnya di hotel dan mengapa ia bisa jatuh pingsan. Faktanya, anak putrinya yang menimba ilmu di Cina sana mempunyai seorang pacar anak jutawan kaya. Ia berencana akan ke Hong Kong untuk mengunjungi Madam Kau serta merencanakan pernikahan. Madam Kau mengaku sebagai orang kaya kepada anak dan pacarnya agar dianggap sederajat dan tidak membuat putrinya malu lantaran Madam Kau hanyalah seorang tukang bunga. Itu sebabnya Madam Kau jatuh pingsan karena ia tak tahu harus berbuat apa. Ditambah lagi ia tak bisa membayangkan jika si keluarga pria mengetahui identitas aslinya. Mendengar hal itu, Nona yang berinisiatif agar Jackie mau membantunya mengingat dirinya sudah sering ditolong oleh mawar milik Madam Kau. Jackie pun sepakat dan bersedia membantu Madam Kau. Sandiwara pun dimulai di mana Jackie menyewa Hotel King sebagai tempat tinggal dari Madam Kau. Terlihat Nona yang tengah sibuk untuk menyusun konsepnya. Nona yang juga meminta Jackie untuk mencarikan peran suami bagi Madam Kau. Dan kalian bisa tebak siapa calon suami settingannya. Dan ya, dia adalah Biltung si penipu di awal scene tadi. Di sini Jackie teringat akan sosok Biltung yang tak asing baginya. Namun Bill terus mengelak dan mengatakan bahwa Jackie pasti salah orang. Sampai pada saat ia akan pergi, barulah Jackie sadar bahwa Bill adalah orang yang sudah menipunya. Tetapi Jackie tak mempermasalahkan itu karena mengingat lebih pentingnya peran suami bagi Madam. Keesokan harinya, kapal tujuan Cina Hong Kong pun tiba. Mereka menunggu kapal bersandar bersama para ribuan orang lainnya. Satu hal yang menarik adalah Tuan Wong selaku dari besan Madam Kau ternyata ada yang menunggu kehadirannya juga, di mana hal itu terlihat jelas ketika spanduk bertuliskan Tuan Wong terpampang jelas di belakang. Dan ternyata orang yang memegang spanduk itu adalah Inspektur Ho, di mana ia dan Tuan Wong adalah teman lama. Tujuan Tuan Wong kemari selain merencanakan pernikahan anaknya, ia juga ingin menemui Inspektur Ho. Mengetahui ini bisa berdampak buruk bagi Madam Kau, akhirnya Jackie beserta anak buahnya membuat skenario agar bisa mengusir Inspektur Ho dan anak buahnya. Di satu sisi, akibat insiden hilangnya dua wartawan yang diculik anak buah Jackie tadi, membuat pihak perusahaan kecewa dengan penanganan polisi yang dianggap tak bisa mengatasinya. Sesampainya di hotel, Tuan Mong meminta agar memberikan surat pemberitahuannya kepada Inspektur Ho. Lalu pelayan tersebut menelpon Jackie dan mengatakan hal ini yang membuatnya semakin bingung. Tuan Wong beranggapan bahwa telepon tersebut datangnya dari Inspektur Ho. Dan di sini terjadi sandiwara kembali di mana Nona Yang mengatakan bahwa Inspektur Ho sedang berada di Kanada untuk menemui kedua orang tuanya. Sementara Inspektur Ho sendiri tengah disibukkan mencari keberadaan Tuan Wong dan dua wartawan yang hilang tadi.
Perseteruan kedua geng pun kembali berkobar, di mana Jackie diminta untuk segera menemui Tiger. Seperti biasa, ia kembali membeli bunga Madam Kau dan di sini Tuan Wong bertanya mengapa Jackie membayarnya. Jackie pun menjawab bahwa ini adalah sebuah tradisi. Dan di saat bersamaan, Inspektur Ho sudah berada di sini untuk mencari Tuan Wong. Jackie pun dengan cepat bertindak agar Inspektur tak bertemu dengan Tuan Wong. Faktanya, meski mereka adalah teman lama, mereka sudah lupa satu sama lain dan hal itu bisa dibuktikan ketika Inspektur Ho menganggap Biltung adalah Tuan Wong. Biltung pun diajak Inspektur menuju ke kantornya. Di situ, Inspektur Ho mulai membicarakan masalah saham dan anggaran kepolisian yang kurang. Inspektur bermaksud merayu Tuan Wong KW agar memberikan bantuan kepadanya. Belum tahu dia siapa Biltung. Prahara seputar drama pun berlanjut, di mana kali ini situasi semakin sulit tatkala Tuan Wong meminta acara pertunangannya dihadiri oleh para pejabat tinggi negara. Untuk itu terpintaslah sebuah ide gila di mana Jackie ingin mengumpulkan semua anak buahnya dan menyewa beberapa wanita untuk kemudian memainkan peran sebagai pejabat negara tersebut. Dalam latihannya terjadi sedikit cekcok antara anak buah Jackie yang memicu keluarnya senjata. Jackie pun memperingatkan mereka semua agar tidak ada yang membawa pistol saat berperang nanti. Namun sialnya, salah satu anak buah Inspektur tak sengaja melewati markas Jackie dan melihat banyaknya orang yang memegang senjata. Ia beranggapan bahwa ini akan menjadikan sebuah perang geng. Hal itu membuat dirinya langsung melaporkan kepada Inspektur Ho. Di satu sisi, salah satu anak buah lainnya melihat keberadaan Tuan Wong asli yang membuatnya bergerak cepat melaporkan ke Inspektur. Sedangkan Inspektur sendiri terlihat tengah ditipu oleh Biltung dengan dijanjikan saham miliknya, di mana Biltung meminta sejumlah uang sebagai media barter sahamnya. Alhasil, Inspektur pun menggunakan uang barang bukti dari sebuah kasus sebagai jaminannya. Saat Biltung akan pergi, ia ditahan oleh anak buah Inspektur yang sudah mengetahui kedoknya. Ia pun berusaha melaporkan, namun Inspektur yang masih dimarahi oleh atasannya tak merespon laporan anak buahnya. Inspektur dianggap tidak becus dalam menyelesaikan kasus orang hilang yang baru-baru ini terjadi. Dan karena stres akan tingkah laku bosnya, ia pun justru membantu Biltung pergi dari sini. Sementara itu, laporan atas Jackie dari anak buahnya pun diterima, di mana Inspektur bergegas mengerahkan para pasukannya untuk pergi ke klub bridge milik Jackie. Setibanya polisi di markas Jackie, didapatilah fakta mengejutkan di mana pada saat Jackie akan keluar, ia bertemu dengan anak buah V yang mana mereka sudah mengikat kedua anak buah Tiger yang mempunyai tujuan ke sini untuk mengundang Jackie agar mau makan malam dengan Tiger. Tujuan V mengikat anak buah Tiger adalah untuk memfitnah keduanya agar bisa diadu domba. Namun sayangnya saat mereka akan membunuhnya, Jackie sudah keburu menyelamatkannya. Setelah itu Jackie bergegas pergi untuk mencari Inspektur Ho. Namun di tengah jalan, ia dihadang oleh anak buah Tiger dan memaksa adegan kejar-kejaran yang dilanjutkan dengan pertarungan pun dimulai. Jackie pun dibawa ke markas V dan di situ Jackie diinterogasi mengapa ia berani membunuh dua anak buah yang Tiger utus untuk mengundangnya. Jackie yang mendengarnya sontak kaget karena justru ialah yang menyelamatkannya. Di sini Jackie terus berusaha meyakinkan Tiger bahwa dirinya dan Tiger hanya diadu domba oleh V. Dan benar adanya, kedua anak buahnya pun tak lama berselang datang kembali dan mengatakan semua yang sebenarnya kepada Tiger. Alhasil, Jackie pun dibebaskan dan dipersilahkan menyelesaikan masalah ini dengan V.
哋做翻好兄弟。華哥，梗係佩服你啦！你家事搞掂啦，我哋都冇事啦，我哋以後都係好朋友。好朋友，好朋友，我而家有緊要事，我走先。Setelah selesai dengan urusan gangsternya, ia segera menuju ke kantor polisi untuk memohon kepada Inspektur Ho agar mau menarik semua pasukannya. Tak lama setelah itu, datanglah kedua atasan Ho yang kembali memarahinya karena tak kunjung menemukan wartawan yang hilang. Di sini, Jackie dengan spontan mau memberitahu keberadaan orang-orang tersebut. Ia juga mengaku bahwa dirinya lah yang menculik orang-orang tersebut. Jackie menceritakan semuanya kepada para petinggi yang ada di situ dengan sejujur-jujurnya bahwa semua ini berkaitan dengan Madam Kau. Dan pada akhirnya, para petinggi tersebut berbesar hati memaafkan Jackie dan mau menghadiri acara pertunangan putri Madam Kau. Lalu pada endingnya, semua misi pun berjalan sukses, di mana Tuan Wong beserta anak dan menantunya kembali pulang ke Cina untuk melangsungkan acara pernikahannya di sana. Terlihat pula, Inspektur Ho yang ikut dalam kapal tersebut karena statusnya sekarang adalah buronan penggelapan uang. Lalu film pun selesai. Oke, pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah belajarlah untuk menjadi orang yang apa adanya. Terlepas orang lain mau menerima atau tidak, itu sudah menjadi urusan Tuhan. Oke guys, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Gua Veles Fikri beserta antek-antek gua mohon pamit undur diri. So, thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again, man.